Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Sabda Tuhan yang kita dengar ini tidak asing bagi kita. Sabda Tuhan ini tujukan untuk membimbing sesama kita. Sadar atau tidak sadar, kita adalah orang-orang yang membimbing orang lain. Tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah membimbing orang lain. Jadi, semua dari kita adalah pembimbing. Orang tua membimbing anak-anaknya. Ya. Orang tua membimbing anak-anaknya untuk menjadi anak yang baik. Suster, saya sebagai imam, itu membimbing juga. Yang tua membimbing yang muda. Guru membimbing muridnya. Yang senior membimbing yang junior. Jadi kita adalah semua pembimbing. Dan sebagai orang yang sudah dibaptis, kita diminta untuk membimbing orang lain. Nah, Yesus menunjukkan bagaimana kriteria seorang pembimbing. Ya. Pertama, Yesus katakan, orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Kalau tidak, itu akan membawa orang kepada yang celaka. Maka pertama-tama yang kita harus sadari bahwa tidak ada satu kita pun di sini yang tidak buta. Ya, yang tidak buta. Karena kita punya yang namanya kecenderungan akan dosa. Lalu bagaimana supaya kita tidak buta? Ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Yesuslah yang akan menuntun kita. Dan kalau kita mau belajar dari Yesus, dari sabda Tuhan pada saat ini, seorang murid itu tidak pernah selesai belajar. Jadi bagi kita, mau usia seberapapun, usia tua pun harus tetap belajar. Dari mana? Dari Tuhan Yesus. Dan dijabarkan oleh ajaran-ajaran gereja dan ajaran para kudus. Kalau kita tidak belajar dari Yesus, maka kita bagaikan orang buta yang akan membawa orang buta lainnya masuk ke dalam kebinasaan. Contohnya, orang pada zaman ini mengatakan, ada yang mengatakan, ya perselingkuhan itu ya nggak apa-apa lah ya. Ada yang mengatakan boleh saja lakukan itu. Perceraian boleh-boleh saja. Itu bagi Yesus itu bagaikan orang buta. Lalu dia mengajarkan kepada orang lain, gak apa-apa punya perselingkuhan. Yang penting keluarga utuh. Gak apa-apa bercerai, nanti bisa menikah lagi. Ini adalah orang-orang buta yang akan membawa orang-orang buta lainnya masuk ke dalam kebinasaan. Maka supaya kita tidak buta, belajar dari Tuhan Yesus. Supaya kita tahu mana yang gelap ya, dan mana yang terang. Ya. Perkawinan homoseksual, segala macam. Kecanduan narkoba, kecanduan judi online, kecanduan seks bebas, itu adalah kegelapan. Tetapi bagi orang-orang tertentu yang buta, ya, yang buta itu tidak apa-apa. Itu mereka bagaikan orang-orang buta yang menuntun orang buta yang lainnya. Pertama, mau menjadi pembimbing adalah butuh Yesus. Belajar dari Tuhan Yesus sampai tua, sampai mati. Poin yang kedua adalah orang yang sadar bahwa dalam dirinya itu ada balok. Kita punya balok, ya, punya balok. Ada kelemahan dalam diri kita yang mungkin kita tidak sadari. Kita cenderung melihat kelemahan orang lain, mudah melihat kelemahan orang lain, menyalahkan orang lain, dan tidak sadar bahwa kita juga punya kelemahan dan kerapuhan. Maka bagi kita yang adalah pembimbing, semua kita adalah pembimbing, kita perlu operasi. Ya. Operasi mata kita dari balok itu, siapa dokternya? Tuhan Yesus. Kita mohon supaya Tuhan Yesus itu menyembuhkan kita. Kita butuh Tuhan Yesus. Kita butuh penyembuhan. Orang yang membimbing, itulah orang yang sadar bahwa saya ini sakit, saya ini pendosa,
Saya ini tidak lebih baik daripada orang lain. Saya ini pernah gagal, saya pernah jatuh, tetapi saya pernah ditolong oleh Tuhan Yesus. Ini adalah seorang pembimbing. Dia tidak akan mudah untuk menghakimi orang lain. Kan Tuhan Yesus mengatakan, janganlah engkau menghakimi. Ya. Ini sering disebut sebagai orang sebagai toleransi ya. Udahlah kita toleransi aja. Saya suami, saya kecanduan narkoba, anak saya kecanduan minuman keras, istri kecanduan judi online. Udah kita toleransi, nggak usah menghakimi, ya nggak usah menghakimi. Kamu tetap kecanduan narkoba, istri tetap kecanduan judi online, saya tetap kecanduan. Saya tadi kecanduan apa ya? Narkoba, anak, minuman keras, istri judi online. Udahlah kita toleransi aja. Kan kita nggak boleh menghakimi. Ya, jangan menghakimi kata Yesus. Tunggu dulu, tunggu. Tidak bisa demikian. Ya, udah kita toleransi aja. Kamu punya kamu punya pil, saya punya will, anak pergaulan bebas. Udah kita toleransi aja. Toleransi aja, kan nggak boleh menghakimi. Oh ini hancur, keluarga jadi hancur. Ya. Lalu bagaimana kita melihat cara pandang Yesus? Ya, Yesus memandang itu dalam kacamata kasih. Kasih itu apa? Kasih itu menghendaki yang baik bagi orang lain. Ya. Kalau saya menghendaki yang baik bagi anak saya nggak akan membiarkan anak saya terus dalam kecanduan game. Saya nggak akan membiarkan itu. Ya. Saya nggak akan membiarkan anak saya jatuh dalam seks bebas. Saya nggak akan membiarkan itu. Saya akan setengah mati memperjuangkan supaya anak saya itu bebas. Jadi ketika kita melihat jangan menghakimi atau toleransi, bukan berarti kita membiarkan orang lain melakukan sebuah kejahatan. Tidak. Tetapi saya menghendaki yang baik bagi orang lain. Nah, apa bedanya dengan menghakimi? Menghakimi berarti saya menganggap diri saya superior, saya lebih hebat daripada yang lain, lalu saya menjatuhkan orang lain karena saya jahat. Karena saya ada keinginan jahat untuk menjatuhkan orang lain. Nah, itu karena bangkit dari kesombongan, itu penghakiman. Tetapi kalau kita berjuang, menghendaki kebaikan orang lain, itu adalah cinta. Ya. Jadi poin pertama, sadari bahwa kita orang buta. Ya. Kita butuh ikut Yesus terus menerus. Kita butuh Yesus untuk mengajari kita supaya kita tidak buta. Nomor 2, sadari bahwa kita juga rapuh dan lemah. Dan kita tidak boleh mentoleransi apa yang namanya kejahatan. Kita tidak boleh mentoleransi apa yang namanya dosa. Tidak. Ya. Dan poin yang ketiga adalah buah itu yang baik itu apabila dia berasal dari pohon yang baik. Ya. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kita terus berpegang pada Yesus, ya, berdoa, rutin berdoa, berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan, ya, terus menjalin relasi pribadi dengan Tuhan, kita akan menghasilkan buah-buah yang baik yang akan membuat kita menjadi pembimbing yang baik bagi orang-orang yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Santa Teresa Avila pernah mengatakan demikian. Yesus gak punya tubuh lagi. Yesus gak punya kaki lagi. Yesus tidak punya tangan lagi. Lalu siapa tubuhnya? Kitalah tubuh Yesus. Kitalah mata Yesus, kitalah mulut Yesus, kita adalah telinga Yesus, kita adalah tangan Yesus, kita adalah kaki Yesus yang mau membimbing sesama kita menuju keselamatan. Tetapi sekali lagi, pertama kita harus sadar bahwa kita adalah orang yang rapuh, tidak luput dari segala kebutaan. Kita tidak luput dari balok yang ada dalam mata kita. Kita pernah menempuh jalan yang salah. Kita bukanlah orang-orang yang sempurna. Kita bukanlah orang yang langsung jatuh dari surga, langsung jadi suci, langsung jadi kudus.
Tetapi kita adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak luput dari segala kelemahan, kerapuhan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita dipanggil untuk membimbing orang lain. Maka jalan yang harus tempuh adalah kita selalu minta kerendahan hati. Tuhan, bantu saya yang rapuh dan lemah ini, supaya saya bisa bimbing anak saya. Supaya saya bisa bimbing saudara saya. Supaya saya bisa bimbing yang lebih muda dari saya. Supaya bisa bimbing banyak orang. Untuk sampai kepada keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini saya mau mengajak kita semua untuk menyadari segala kerapuhan, kelemahan kita. Kita adalah semua orang yang dipanggil untuk menjadi pembimbing bagi yang lain. Sadar atau tidak, kita adalah pembimbing bagi yang lain. Tapi kita adalah pembimbing yang rapuh, pembimbing yang lemah. Tetapi ketika kita berada bersama dengan Yesus, maka kita akan disembuhkan, kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan untuk melakukan tugas perutusan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mari kembali kita nyanyikan lagu ini, Yesusku menyembahmu. Kita mohon rahmat Tuhan, kita mohon kuasa Tuhan, supaya Tuhan memulihkan hidup kita, memulihkan kita perlahan-lahan dari segala kelerapuhan, dari segala dosa-dosa, dari segala cacat celah, dari segala luka-luka hati kita. Yesus kemuliaan. Mari kita sembah Tuhan, kita berdoa, kita mohon kuasa Tuhan untuk menjamah kita, untuk memperbaharui hidup kita. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu.
Aku memanggil engkau, hai anak-anakku, untuk menjadi alat-alatku di tengah dunia ini, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tanggapilah panggilanku ini. Dan jadikanlah dirimu kudus, karena panggilanmu untuk menjadi kudus. Ada yang merasa dirinya tidak layak, tidak pantas untuk menjadi alat Tuhan. Karena segala kerapuhan, kelemahan yang ada dalam dirinya. Dia merasa hina, dia merasa lemah. Tuhan memanggil engkau, Tuhan memilih engkau untuk menjadi alatnya di tengah dunia ini. Jawablah panggilan Tuhan itu. Tuhan bersabda, siapakah yang mau aku utus? Siapakah yang akan mau jadi utusanku di tengah dunia ini? Serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Berdoalah, ya Tuhan, utuslah aku untuk menjadi alat-alat di tangan-Mu, untuk menyelamatkan keluargaku, untuk menyelamatkan saudara-saudaraku. Berdoalah engkau pada saat ini. Engkaulah alat-alat yang dipilih Tuhan untuk menjadi terang di tengah dunia ini. Untuk membawa orang-orang lain yang sedang berada di dalam kegelapan, untuk dibimbing ke dalam terang Tuhan. Engkaulah alat yang dipilih oleh Tuhan, bukan karena engkau pantas, bukan karena engkau layak, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Jawablah panggilan Tuhan ini. Relakanlah dirimu untuk dipakai, untuk menjadi alat Tuhan. Untuk menjadi terang di tengah dunia ini. Mari kita nyanyikan lagu, Jadikanku Terang-Mu Tuhan.
Kita jadikan lagu ini sebagai doa kita, ungkapan penyerahan diri kita kepada Tuhan, bahwa kita mau menjadi pembimbing bagi sesama kita, meskipun itu sulit, meskipun kita rapuh, kita lemah, tetapi kita mau menjawab, ya Tuhan, saya mau membimbing anak-anak saya mau membimbing saudara-saudara saya mau membimbing keluarga saya, supaya mereka tidak berada dalam kegelapan, tetapi dalam terang Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang hidup, Engkaulah terang dunia yang menghalau segala kegelapan yang ada dalam batin kami. Tuhan Yesus, kami adalah para pendosa. Kami adalah orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Tuhan Yesus, pandanglah kami, selamatkanlah kami dari segala kegelapan yang ada dalam hati kami. Angkatlah kami, sembuhkan kami, pulihkan kami dari segala dosa-dosa kami. Dan jadikanlah kami pembawa terang bagi keluarga kami, bagi masyarakat kami, bagi saudara-saudara kami. Tuhan, tidak ada yang dapat kami berikan kecuali diri kami yang kami persembahkan demi Kau. Bantulah kami yang rapuh dan lemah ini. Pakailah kami untuk menjadi alat-alat-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami bagaikan pelita, bagaikan lilin kecil yang menerangi kegelapan di dalam keluarga kami, dalam masyarakat kami. Bagaikan pelita. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bagaikan pelita, bagaikan